Halo, selamat pagi semuanya, khususnya untuk seluruh teman-teman kelas 8 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh energi ya. Pertama-tama, Ibu Bapak ingin mengucapkan selamat karena kalian sekarang sudah resmi melewati tahun pertama di SMP. Kalian bukan lagi anak bawang atau siswa baru yang kebingungan mencari ruang kelas. Sekarang kalian adalah senior bagi adik-adik kelas 7. Ada rasa bangga bukan? Namun di balik rasa bangga itu, jujur saja, kalian pasti mulai merasakan kalau atmosfer di kelas 8 ini sudah mulai berubah. Beban pelajaran terasa lebih berat, dinamika pertemanan mulai makin kompleks, dan mungkin ada banyak gejolak di dalam diri kalian yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Nah, selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita tidak akan membahas rumus matematika atau hafalan sejarah. Hari ini kita akan mengobrol santai tapi mendalam tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang diri kalian sendiri. Kita akan membedah apa saja tantangan terberat menjadi remaja kelas 8 dan bagaimana ruang bimbingan konseling atau BK bisa menjadi kompas atau petunjuk arah saat kalian merasa tersesat di tengah badai pubertas ini. Silakan duduk dengan nyaman, rileks, dan mari kita mulai pelajaran kita hari ini. The golden age or the critical age. Kira-kira di usia kalian saat ini, sebenarnya kalian masuk ke yang mana sih? Welcome to the storm and stress phase. Nah, teman-teman sekalian, para ahli psikologi di seluruh dunia sering menyebut usia kalian saat ini, yaitu kisaran 13-15 tahun, sebagai fase storm and stress. Jika diterjemahkan secara bebas, ini adalah fase badai dan tekanan. Mengapa disebut demikian? Karena saat ini tubuh kalian sedang mengalami revolusi besar-besaran. Hormon-hormon pubertas kalian sedang aktif-aktifnya berkembang, melonjak, dan kadang tidak stabil. Perubahan fisik dan hormon ini ternyata dampaknya luar biasa ke psikologis atau emosi kalian. Pernah gak sih kalian merasakan bangun tidur tiba-tiba malas banget tanpa alasan? Atau tiba-tiba merasa sangat sedih, sensitif, dan pengen marah, padahal gak ada pemicu yang jelas. Seringkali orang tua di rumah menegur kita, "Kamu kok sekarang jadi gampang ngambek sih?" Atau, "Kok sekarang jadi pemarah sih?" Lalu dalam hati kalian berteriak, "Aku juga gak tahu kenapa aku begini. Kenapa sih gak ada satupun orang dewasa yang ngertiin aku?" Di kelas 8 ini kalian sedang berada di jembatan transisi yang membingungkan. Mau dibilang anak-anak, tapi secara fisik kalian itu sudah mulai dewasa. Mau dibilang orang dewasa, tapi kalian itu belum mandiri dan masih dilarang ini itu. Konflik batin inilah yang memicu pencarian identitas diri. Kalian mulai bertanya-tanya, "Aku ini sebenarnya siapa sih? Apa kelebihanku? Kenapa aku merasa berbeda dari orang lain?" Pencarian ini bisa menjadi masa keemasan jika diarahkan dengan benar. Namun, bisa menjadi masa kritis yang berbahaya jika kalian salah melangkah. Disinilah kehadiran kami sebagai guru BK menjadi sangat krusial untuk menemani kalian.
Tantangan remaja pada hari ini ada 4. Yang paling membuat pusing anak kelas 8 ya, pusing 7 keliling. Saya yakin minimal ada 1 poin yang sedang kalian alami saat ini. Tantangan yang pertama adalah peer pressure atau tantangan dari tekanan teman sebaya. Di kelas 8, solidaritas kelompok atau circle pertemanan itu rasanya seperti segalanya bagi kalian. Betul? Ada ketakutan luar biasa kalau sampai dikucilkan atau dibilang gak asik. Akibatnya, muncul yang namanya solidaritas buta. Demi dianggap keren atau demi diterima di sebuah tongkrongan, kadang ada remaja yang terpaksa ikut-ikutan melakukan hal yang salah, seperti ikut merokok, bolos sekolah, atau ikut memusuhi anak lain. Menolak ajakan teman itu butuh keberanian luar biasa di usia kalian saat ini. Tantangan kedua adalah digital fatigue dan insecurity akibat media sosial. Tiap hari kita itu scrolling TikTok atau Instagram. Kita melihat kehidupan orang lain yang estetik. Wajahnya glowing, bajunya bagus-bagus, atau circle yang terlihat sangat seru. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri. Kok fisikku begini ya? Kok rumahku gak sebagus itu ya? Kok aku gak sepopuler dia ya? Nah, pikiran-pikiran ini bikin kita insecure, minder, dan perlahan mengkikis rasa percaya diri kita. Tantangan yang ketiga, ini yang mulai hangat di kelas 8, yaitu dilema asrama monyet. Asrama monyet, asmara monyet. Nah, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Mulai curi-curi pandang di koridor sekolah, atau mulai berkirim pesan teks sampai larut malam. Jatuh cinta itu manusiawi dan normal di usia puber. Tapi tantangannya adalah ketika cinta itu tidak berbalas atau ketika kalian putus cinta, lalu emosi kalian hancur berantakan. Berapa banyak anak kelas 8 yang nilainya langsung anjlok, mogok belajar, atau menangis semalaman di kamar hanya karena masalah asmara. Banyak sekali. Tantangan yang keempat adalah tekanan akademik dan ekspektasi. Materi pelajaran kelas 8 itu lompatannya cukup jauh dibanding kelas 7. Tugas-tugas makin menumpuk. Di sisi lain, orang tua di rumah menaruh harapan besar. Kamu harus dapat nilai bagus ya, biar nanti kelas 9 gampang masuk SMA favorit. Tekanan dari sekolah dan rumah ini, jika digabung, bisa memicu stres berat. Nah, dari keempat tantangan ini, bayangkan betapa melelahkannya jika kalian harus memendam dan menyelesaikannya sendirian tanpa arah. Melihat begitu banyaknya badai yang harus kalian lewati di sekolah, tentu sekolah tidak akan membiarkan kalian berjuang sendirian di tengah laut lepas. Sekolah sudah menyiapkan navigasi lengkap melalui 4 layanan utama BK yang dirancang khusus untuk menjawab setiap tantangan tadi. Pertama, kita punya bimbingan pribadi. Layanan ini adalah obat untuk kalian yang sedang mengalami krisis emosi, minder, atau insecure. Di sini guru BK akan membantu kalian belajar bagaimana mencintai diri sendiri apa adanya. Bagaimana mengelola amarah jika tidak meledak menjadi perilaku merusak, serta bagaimana membangun mental dan
mental yang tangguh menghadapi kritik orang lain. Kedua, ada bimbingan sosial. Ini adalah solusi untuk masalah pertemanan kalian. Jika kalian sedang mengalami konflik antar geng di kelas, merasa dikucilkan atau bingung bagaimana cara keluar dari circle pertemanan yang toksik tanpa harus bermusuhan, mari kita obrolkan di layanan ini. Guru BK akan membimbing kalian seni berkomunikasi dan bersosialisasi secara sehat. Ketiga adalah bimbingan belajar. Kalau kalian merasa motivasi belajar kalian hilang, kecanduan game online sampai mengganggu waktu istirahat, atau bingung bagaimana cara belajar yang efektif menjelang ujian tengah semester, layanan ini jawabannya. Kita akan menyusun bersama jadwal harian yang seimbang agar kalian tetap bisa main game, nongkrong, tapi nilai akademiknya tetap aman. Keempat adalah bimbingan karir. Jangan dikira membahas karir itu baru nanti atau saat sudah lulus SMA. Sejak kelas 8 kita sudah harus mulai mencicil arah masa depan. Di layanan ini guru BK akan membantu kalian memetakan hobi dan bakat yang sesungguhnya. Apakah kalian berbakat di seni, sains, olahraga, atau kepemimpinan? Dari sini kita bisa merencanakan setelah lulus SMP nanti, kalian sebaiknya mengambil jalur SMA atau SMK, dan jurusan apa yang paling cocok dengan potensi kalian. Saya sangat paham, sebagai anak kelas 8, salah satu ketakutan terbesar kalian untuk bercerita kepada orang dewasa adalah masalah kepercayaan. Kalian mungkin berpikir, mending aku simpan sendiri. Kalau aku cerita ke guru BK, jangan-jangan nanti malah dilaporkan ke wali kelas, diceritakan ke guru-guru di ruang guru, atau parahnya digosipkan ke teman-teman sekelas. Kan bikin malu. Hari ini, di depan kalian semua, saya pastikan bahwa guru BK ingin memberikan jaminan kepastian. Di dalam profesi bimbingan konseling ada satu pilar hukum tertinggi yang wajib kami patuhi, namanya adalah asas kerahasiaan. Asas ini berarti apapun yang kalian bicarakan, keluhkan, ceritakan, bahkan tangisan yang kalian keluarkan di dalam ruang BK, statusnya adalah rahasia negara yang terkunci rapat. Cerita kalian tidak akan pernah keluar dari pintu ruang BK tanpa izin tertulis atau persetujuan dari diri kalian sendiri. BK bukanlah polisi sekolah yang mencari-cari kesalahan untuk menghukum kalian. Guru BK di sini bertindak sebagai safe space, sebuah ruang aman di mana kalian bisa menanggalkan semua beban, menanggalkan topeng kepura-puraan, bercerita dengan sangat plong tanpa perlu takut dihakimi atau dinilai buruk di ruang BK. Rahasia kalian aman dan solusi akan kita cari bersama. Sebagai penutup dari obrolan kita hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan hangat untuk kalian semua. You don't have to be perfect to be here. Kalian tidak perlu menjadi anak yang sempurna, anak yang selalu berprestasi, atau anak yang bersih dari kesalahan untuk bisa datang ke ruang BK. Justru karena kita sadar bahwa masa remaja ini penuh badai dan kita bisa saja berbuat salah. Disitulah kita butuh teman perjalanan yang tepat. Pintu ruang BK selalu terbuka lebar untuk kalian. Jika kalian belum siap untuk datang langsung dan mengobrol secara tatap muka, kalian bisa menghubungi Pak Ali terlebih dahulu melalui kontak yang Pak Ali berikan. Bisa lewat WhatsApp ya,
atau bisa juga lewat pesan media sosial konseling sekolah kita. Ingat, mencegah masalah menumpuk jauh lebih baik daripada mengobatinya saat sudah terlanjur meledak. Baik, karena kita masih memiliki sisa waktu, sebelum sesi ini berakhir, saya ingin membuka kesempatan bagi kalian semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tantangan remaja tadi? Atau mungkin ada yang ingin mengkonfirmasi sesuatu tentang layanan BK? Silakan bisa berkomentar atau acungkan tangan kalian kepada guru BK. Kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatian kalian yang sangat luar biasa ini. Tetap semangat ya belajar di kelas 8. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu tahu tentang layanan BK di kelas 8. Dan juga subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di ruang BK.